Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak limpah nikmat dan karunia di kesempatan kali ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa definisi jual beli, di antaranya tamliku ainin maliyah bimuawadatin biiznin syar'i, yaitu pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang disesuaikan dengan syariat Islam. Artinya nanti akan ada tukar menukar tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu bukan jual beli. Kemudian kita pun sudah mengambil rukun dan syarat jual beli. Ya, rukunnya ada as-sighah atau adanya akad antara penjual dan pembeli, dan mayoritas ulama menjadikan akad sebagai syarat untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Adapun barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya tanpa akad pun itu tidak apa-apa, seperti terasi atau cabai rawit, ya hanya sebungkus gitu ya, yang harganya hanya 2.000, 3.000, itu tanpa akad pun dimaklumi. Artinya tidak mungkin orang berselisih. Tapi kalau barang itu bernilai jutaan, puluhan juta, miliaran, itu harus ada akad yang jelas. Ya. Kemudian ada al-aqidan, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad tersebut. Kemudian ada al-ma'qud alaih atau saman dan musman, harga dan juga barangnya jelas. Nah, ini rukun jual beli. Nah, kemudian sudah dibahas juga tentang syarat benda yang bisa diperjualbelikan. Dalam Islam itu ada syarat-syaratnya. Pertama, harus suci, tidak boleh menjual benda-benda yang najis seperti bangkai atau daging babi. Ya, ini benda najis yang tidak bisa diperjualbelikan. Atau khamr, itu pun benda najis yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kemudian memberi manfaat secara syariat. Ya, kalau yang tidak bermanfaat maka tidak boleh diperjualbelikan. Cicak atau tokek secara syariat nggak ada manfaatnya. Bahkan termasuk binatang yang diharuskan untuk dibunuh. Maka tidak boleh jual beli cicak atau jual beli tokek. Walaupun misalnya di toko online ada saja jual beli tokek gitu ya. Nah, itu dalam syariat Islam itu tidak boleh. Ya, sebab tidak memberi manfaat. Ya. Kemudian tidak boleh dibatasi waktunya. Ya. Saya jual handphone ini seminggu. Nah, ini kalau dibatasi waktunya itu bukan jual beli, itu namanya sewa menyewa. Ya, kalau jual beli itu tidak boleh dibatasi waktunya, menjadi kepemilikan penuh. Kemudian dapat diserahkan. Ya, mungkin diserahkan. Dia punya ikan cana bagus, ternyata lompat ke sungai. Dia belinya 2 juta rupiah.
saya jual celana itu 200.000 ke Anda, silahkan tangkap sendiri. Nah, ini sulit untuk didapatkan, maka ini pun bukan jual beli. Ya, jual beli secara Islam harus bisa diserahkan dengan mudah barangnya tersebut. Ya, menjual burung terbang, ya baru punya burung ternyata terbang, kasih dimakan, itu waktu dikasih makan terbang. Ya, burungnya 5 juta rupiah, saya jual 500.000 ke Anda, silakan tangkap sendiri. Nah, itu tidak bisa diserahkan. Ya, ini pun tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian milik sendiri, ya tidak boleh menjual milik orang lain, kecuali kalau dia menjualkan atas izinnya, itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita ngambil punya orang lain kemudian kita jual, itu tidak boleh. Seperti menjual motor hasil curian, ya itu bukan milik dia. Ya, menjual beli semacam ini tidak boleh. Ya, kemudian diketahui beratnya, kualitasnya, spesifikasinya, itu harus diketahui. Tidak boleh ya jual beli kucing di dalam karung. Ya, jadi harus jelas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang orang yang berakad. Ya, itu harus balik dua-duanya. Tidak boleh atau tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ya, ini akad ini harus orang yang sudah balik, bukan anak kecil, bukan orang gila. Kecuali tadi ya, kalau belinya itu hanya ciki 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ini Pak jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan akad. Artinya kalau anak kecil baru 2 tahun jajan ke warung tetangganya ciki 2.000, itu sah, sebab memang tidak disyaratkan akad. Tapi kalau anak kecil jual beli mobil, nah itu tidak sah. Ya, sebab dia belum balik, belum berakal dengan sempurna. Ya, dan Islam tidak boleh memberikan harta kepada orang yang belum berakal secara sempurna. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang safih. Arti safih ini diterjemahkannya yang dungu. Ya, maksud dungu di sini adalah orang yang belum berakal secara sempurna. Anak-anak kecil itu masih safih, atau orang gila itu safih. Nah, kita tidak boleh memberikan harta kita yang menjadi tulang punggung kehidupan kita kepada orang-orang yang safih. Ya, tapi kalau memberikan uang yang tidak menjadi penegak kehidupan kita, 2.000 rupiah itu bukan penegak kehidupan. Ya, 3.000 rupiah itu silahkan saja, 5.000 rupiah yang kira-kira ketika hilang pun kita tidak akan marah-marah. Ya, itu tidak apa-apa. Nah, maka jual beli ya ketika harga itu mahal dan memerlukan harta yang besar, maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil. Ya. Kemudian ada syarat harus beragama Islam. Ini khusus untuk pembeli jika dia membeli seorang budak muslim. Nah, sekarang belum ada budak ya. Tapi kalau ada perbudakan dan kita mempunyai budak muslim, itu boleh dijual, tapi pembelinya harus muslim juga. Ya, tidak boleh dijual kepada orang-orang kafir. Ya. Nah, kemudian di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama Islam tetapi hukumnya sah. Ya, artinya dia berdosa ketika melakukan penjual belian ini, tapi hukumnya sah. Ada 4 jenis. Yang pertama, ya, menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, ya, atau mencegat barang dagangan milik orang-orang desa sebelum mereka sampai ke pasar
ya, dan mereka tidak mengetahui harga pasaran. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita mencegat mobil sayur di daerah Ciapus misalkan, padahal dia mau ke Kota Bogor. Kita cegat dulu di situ. Kita borong semuanya di situ. Itu tidak boleh. Sampai mobil itu benar-benar masuk ke pasar, baru kita boleh membeli. Ya. Nah, ini tidak boleh jika pemilik dagangan itu atau pemilik sayur ini tidak mengetahui harga pasaran di hari itu. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yabi'u hadirun libadin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh orang kota atau hadir, ya, tidak boleh menjual orang hadir atau orang kota barang orang-orang yang datang dari dusun. Ya. Ya. Tidak boleh, ya, orang kota tidak boleh membeli barang orang-orang yang datang dari dusun. Ini dengan syarat para ulama mengatakan, jika orang-orang kampung atau orang-orang dusun itu tidak mengetahui harga pasaran barang tersebut di hari itu. Tapi kalau diketahui itu tidak apa-apa. Ini untuk memutus perselisihan. Ya, ini untuk memutus perselisihan. Jadi mencegat barang dagangan, ya, yang sedang jalan dari desa ke kota itu tidak boleh. Sampai dia, ya, benar-benar masuk ke dalam kota, kemudian menurunkan barang itu, baru boleh kita melakukan jual beli. Walaupun sah, tetapi ini menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang dagangannya sah tapi berdosa. Yang kedua, ya, menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ya, menawar barang orang yang sedang ditawar oleh orang lain. Seperti seseorang yang mengatakan, ya, tolaklah harga tawaran itu, nanti aku akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini juga tidak boleh, sebab ini akan menyebabkan perselisihan antara kaum muslimin. Ya, ini bisa menyebabkan perselisihan antar kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumur rajula ala saumi akhihi. Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya sampai dia meninggalkannya, dia tidak mau, baru silahkan kita yang nawar. Ya, ada sebidang tanah di dekat masjid misalkan. Nah, ini diperjualbelikan oleh pemiliknya. Kalau sudah ada orang yang masuk menawarnya, maka kita tidak boleh masuk ke situ untuk juga menawarnya. Biarkan dulu mereka apakah ditinggalkan ataukah tidak. Ketika yang menawar pertama ini meninggalkannya, baru kita boleh masuk untuk menawarnya. Ya, ini agar tidak terjadi perselisihan. Sama hukumnya dengan seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ya, jadi laki-laki tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ya, sebab kalau diperbolehkan ini akan terjadi perselisihan antar kaum muslimin, akan terjadi perkelahian. Ya, kalau pelamar pertama meninggalkannya, baru silahkan kita, ya, masuk menggantikannya. Tapi kalau dia tidak meninggalkannya, maka kita tidak boleh, harus cari wanita lain untuk dilamar, gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya jual beli najasyi, ya. Dan Rasul mengatakan wala tanajasyu, janganlah kalian, ya, melakukan jual beli dengan cara najasyi. Apa itu najasyi? Yaitu seseorang yang pura-pura membeli dengan menambah atau melebihkan selisih harga, padahal dia adalah kawannya, untuk mempengaruhi pembeli yang lain. Ya,
di sebuah counter handphone ada orang padahal dia adalah kawannya pura-pura beli handphone ini dengan harga yang tinggi agar orang-orang yang melihatnya itu terpengaruh. Ya, padahal orang tersebut adalah kawan dari si penjual ini. Dia keluarkan hartanya, dia serahkan uangnya, dia berikan harganya, dia pergi, padahal nanti siang balik lagi dia. Ya. Nah, ini namanya at-tanajus, ya, atau najasi. Nah, ini diharamkan. Ya, sebab ini ada semacam penipuan. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najas. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari najas. Ya. Ini penipuan ya terhadap para pembeli. Nah, kemudian dilarang juga menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang mengatakan kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku engkau beli dengan harga yang lebih murah. Nah, ini berbeda dengan tadi ya, kalau yang tadi menawar, kalau ini menjual. Ini kembalikan lagi, nanti saya punya barang yang sama kualitasnya dan lebih murah. Ini tidak boleh. Ya, Rasul bersabda, ya, wala yabi'u ar-rajula ala bai'i akhihi. Tidak boleh, ya, seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, keempat jenis ini walaupun sah jual belinya, tetapi haram, sebab bisa menyebabkan perselisihan antara kaum muslimin. Sedangkan kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, untuk bersaudara, ya, dan tidak boleh untuk berselisih. Nah, maka seluruh perbuatan yang menyebabkan kita bisa berselisih itu harus dihilangkan di dalam syariat Islam. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas berikutnya masalah khiyar. Ya, masalah khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Maksudnya memilih untuk jadi membeli ataukah meninggalkannya. Ini dalam Islam ada syariat khiyar. Jadi tidak boleh seorang penjual memaksa kepada pembeli untuk membeli barangnya, atau seorang pembeli memaksa penjual untuk menjual barangnya. Itu tidak boleh. Keduanya mempunyai khiyar. Apakah penjual tidak jadi ataukah jadi, itu silakan. Apakah pembeli jadi membeli ataukah tidak, itu silakan. Tidak boleh ada paksaan. Ya, ini namanya khiyar dalam jual beli. Nah, khiyar yang pertama, ini ada 3 jenis khiyar. Yang pertama namanya khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis adalah penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya berada di majlis itu. Ya, selama keduanya belum meninggalkan toko. Nah, ini untuk seluruh jenis barang jual beli boleh melakukan khiyar majlis. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu bebas melanjutkan jual beli ataukah meninggalkannya selama belum berpisah dari toko tersebut. Ya, jadi tidak boleh pemilik toko untuk memaksa Anda harus beli karena sudah megang misalkan, karena sudah tanya-tanya. Ya, itu tidak boleh memaksa untuk membeli. Ya. Atau pembeli memaksa ya agar si penjual untuk menjual barangnya, itu pun tidak boleh. Ya. Ini bil khiyar. Keduanya bebas, keduanya merdeka, bisa melanjutkan ataukah membatalkannya, baik di pihak penjual ataupun di pihak pembeli, selama belum berpisah dari toko tersebut. Yang kedua, ada khiyar, ya,
khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini yaitu penjual dan pembeli mensyaratkan, ya, atau biasanya pembeli mensyaratkan kepada penjual, seperti dia berkata, saya jual rumah ini seharga 100 juta dengan syarat khiyar selama 3 hari. Ya, baik penjual ataupun pembeli kalau mensyaratkan, dan jika disetujui maka terjadi syarat khiyar syarat. Ya, kita punya rumah, saya jual rumah ini 100 juta dengan syarat khiyar 3 hari. Ini 100 juta masih dia pegang. Kalau sebelum 3 hari dia menelpon, maaf saya nggak jadi, ini saya kembalikan 100 jutanya, itu boleh kalau disyaratkan. Ya, kalau disyaratkan. Tapi kalau tidak disyaratkan, maka tidak boleh. Ketika penjual dan pembeli itu sudah berpisah, maka ya tidak bisa lagi dikembalikan kalau penjual dan pembeli tidak mensyaratkan. Tapi jika penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar 3 hari misalkan, maka itu berlaku. Ya, namanya khiyar syarat. Ya. Nah, batasnya khiyar ini adalah 3 hari. Bukan hanya untuk penjual, pembeli juga sama. Saya beli rumah ini 100 juta dengan syarat khiyar 3 hari. Artinya pembeli itu akan memiliki rumah ini selama 3 hari. Kalau dia tidak setuju, dia boleh meminta lagi hartanya. Saya nggak jadi membeli. Ya, ini boleh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin. Kamu boleh khiyar, ya, kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari 3 malam. Itu khiyar yang disyaratkan, itu 3 hari 3 malam. Ya. Kalau lebih dari itu maka sudah terputus jual beli, tidak ada lagi khiyar. Ya, ini kalau disyaratkan. Tapi kalau tidak disyaratkan, maka ketika salah satunya pergi meninggalkannya, itu sudah terputus jual beli, tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, yang ketiga, ada yang namanya khiyar aib. Ya. Artinya jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang dibeli. Seperti seseorang berkata, ya, saya beli mobil ini seharga sekian, bila ada cacat saya akan kembalikan. Ya. Nah, ini namanya khiyar karena cacat. Ya, dengan syarat adanya cacat. Mungkin ada orang yang jual beli tapi cacatnya disembunyikan, maka boleh kita melakukan khiyar karena cacat. Ya, ini. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dari Aisyah, bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut, ya, disuruh berhenti di dekatnya dan didapati budak tersebut memiliki cacat. Ya, lantas Rasul mengatakan budak itu dikembalikan kepada penjual. Gitu. Maka dalam masalah jual beli itu hendaknya penjual itu jujur dengan kondisi barangnya. Ya, dengan kondisi barangnya. Jadi tidak boleh kita menutupi aib yang ada pada barang yang akan kita jual. Ya. Maka dalam Islam itu diusahakan setiap perselisihan itu ditiadakan. Ya, setiap perselisihan itu ditiadakan. Caranya bagaimana? Caranya penjual itu harus sangat jujur dan harus terus terang. Ya, mengatakan, bukan hanya menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja, tapi kalau dia mengetahui kekurangannya itu sebutkan. Dan tidak boleh seseorang bersumpah untuk menguatkan barang dagangannya, wallahi ini nomor 1, kan? Demi Allah nggak ada lagi yang lebih bagus dari ini. Padahal banyak. Nah, ini sumpah-sumpah untuk untuk melakukan barang dagangan itu tidak boleh.
Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halful manfa'atun lisil'ah hamhiqatun lil barakah. Bahwa sumpah itu dapat mempercepat lakunya perdagangan, tetapi dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Jadi untuk para penjual jangan banyak bersumpah dengan tujuan untuk melakukan jual beli agar cepat laku, itu tidak boleh. Ya. Dan para pedagang jujur dalam Islam ini dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan keberkahan. Bahkan nanti di akhirat dia akan didekatkan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Sebab Nabi pun pernah berdagang dan beliau dagangnya jujur. Ya, sehingga keberkahan yang didapatkan oleh Rasul karena perdagangan itu sangat melimpah sekali. Ya. Rasul SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bahwa seorang pedagang yang jujur lagi dipercaya, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Maka jadilah para pedagang yang jujur. Kalau mau berdagang, niatkan dagang itu lillahi ta'ala. Kalau mau berdagang, niatkan dagang itu untuk mempermudah kebutuhan kaum muslimin. Kalau di lingkungan kita, kaum muslimin kesulitan mencari beras yang bagus dan kita punya channel untuk mendapatkannya, silahkan dagang. Tujuannya agar tetangga tidak sulit untuk mendapatkan beras yang bagus. Ya, di lingkungan sudah ada. Nah, maka kalau orang berdagang dengan tujuan untuk memudahkan kaum muslimin, dia selain mendapatkan keuntungan, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Dan kalau dia berniat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, menolong kebutuhan kaum muslimin, ya, maka biasanya dia pun tidak akan mengambil margin yang begitu besar. Ya. Sebab memang tujuannya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, agar didekatkan dengan Nabi, agar didekatkan dengan para siddiqin dan para syuhada. Dan ini adalah ya satu kedudukan yang sangat tinggi sekali. Ya, maka niatkan perdagangan kita, jual beli kita jangan hanya tertuju pada keuntungan duniawi, sebab itu akan menjadi ya kerugian kita, keuntungannya hanya sementara, ya, dan harta yang dikumpulkan pun akan menjadi rebutan ahli waris. Tapi niatkan jual beli kita ya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, baik ya sembakonya atau elektroniknya atau kendaraannya atau yang lainnya, tujuannya untuk memudahkan ya kebutuhan kaum muslimin. Nah, jika penjual dan pembeli berselisih dalam satu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah perkataan pemilik barang. Ya. Ini, jika tidak ada saksi atau bukti yang lain. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ihtalafal bai'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fahuwa ma yaqulu rabbus sil'ati au yatanarakani." Bila penjual dan pembeli berselisih di antara keduanya tidak ada saksi ya dan juga tidak ada bukti, maka yang dibenarkan adalah perkataan pemilik barang, atau keduanya dibatalkan dalam penjual dan pembelian. Nah, ini berselisih dalam jual beli. Selanjutnya kita akan membahas ya badan perantara, atau bahasa Arabnya simsar, ya, atau bahasa kitanya terkadang dikatakan maklar, ya.
simsar atau maklar ya. Jamaah rahimakumullah, perantara dalam jual beli ini adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain ya, dengan tujuan pemilik barang ini memberikan upah kepadanya. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam ya. Kita menjualkan barang orang lain dengan seizinnya, dan jika laku itu kita akan mendapatkan upah dari orang tersebut ya. Ini diperbolehkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi makna simsar qala, nah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan la ba'sa ayyakula bi hadza as-saub bi kadza fama zada fahuwa lak. Seorang pemilik baju misalkan mengatakan, jual baju ini ya 20.000. Kalau Anda menjual lebih, maka lebihnya buat Anda. Jadi Anda boleh menjual 25.000, berarti 5.000-nya buat Anda. Atau jual 30.000, berarti 10.000-nya buat Anda. Dari saya ini 20.000. Itu boleh. Ya, walaupun dia bukan pemilik baju itu, tapi dengan izin si pemilik. Itu boleh. Calok lah bahasa kitanya. Ya, calok atau maklar itu diperbolehkan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada juga jual beli dengan metode muzayadah. Ya, muzayadah atau bahasa kitanya lelang. Ya, melelang barang. Nah, ini pun diperbolehkan, dan ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilakukan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, metode muzayadah atau lelang. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hilsan wa qadahan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjual pelana atau sebuah mangkok ya, atau pelana dan sebuah mangkok. Qala, dan Rasul mengatakan, man yashtari hadzal hils wal qadah, siapa yang mau membeli pelana ini dan bejana ini ya. Faqala rajul, kemudian ada seseorang mengatakan, akhadtuhuma bidirham, saya mau membeli wahai Rasul dengan 1 dirham. Ini baru penawaran pertama ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yazidu, siapa yang mau menambahkan atau siapa yang berani lebih tinggi dari ini. Fa'atahu rajulun dirhamain faba'ahuma minhu, kemudian ada seseorang yang berani membayar 2 dirham, maka Rasul pun memberinya kepadanya. Nah, ini apa perbedaan antara muzayadah atau lelang ini dengan larangan tidak boleh menawar ya pembelian orang lain gitu ya. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau muzayadah atau lelang ini, ketika si penjual mengatakan siapa yang sanggup membayar lebih, itu artinya dia sudah membatalkan yang pertama ya, itu. Yang tidak boleh itu ketika terjadi tawar menawar, tiba-tiba nyerobot orang, ya udah saya beli sekian, itu tidak boleh. Beda dengan muzayadah tadi, beda dengan lelang tadi ya. Jadi Rasul belum memutuskan mau menjual ke siapa, tapi akan menjual kepada orang yang menawar lebih tinggi ya. Ini diperbolehkan. Kita punya tanah, punya rumah, dan kita akan jual. Silahkan yang mau membeli, silahkan tawarkan diri. Nah, ini ya boleh menggunakan sistem muzayadah atau lelang. Akan dijual kepada orang yang menawar lebih tinggi ya, itu diperbolehkan.
Nah, kemudian dibahas juga oleh para ulama Islam tentang jual beli tanah dan rumah. Sebenarnya kalau kita menjual tanah, apa saja yang termasuk penjualannya, ya. Nah, dibahas oleh para ulama Islam, bila seseorang menjual sebidang tanah atau lapangan atau rumah, ya, yang terdapat tanah yang terdapat pohon atau rumahnya, maka dalam mazhab Syafi'i semua bangunan dan pohon yang berada di tanah itu otomatis turut terjual, ya, kecuali jika ada barang-barang yang dikecualikan dan itu bisa dipindahkan secara langsung, itu boleh, ya. Kalau bisa dipindahkan secara langsung, itu tidak termasuk. Misalkan ada seseorang jual tanah, ada sawahnya, padinya sudah kuning misalkan. Nah, ini kalau dia jual tanah ini, sawah ini, itu padinya bisa dikecualikan karena bisa langsung diambil. Tapi kalau seseorang menjual tanah dan di situ ada pohon-pohonnya dan tidak mungkin dipindahkan secara langsung dan tidak bisa dikecualikan, maka pohon itu ikut terjual. Atau seluruh bebatuan yang ada di tanah itu juga ikut terjual, ya. Atau rumah yang tidak bisa dipindahkan juga ikut terjual. Itu secara otomatis seperti itu, ya. Kecuali, ya, jika barang-barang tersebut mudah dipindahkan dan itu dikecualikan oleh penjual, maka bisa menjadi tidak terjual, ya. Nah, jadi ya, menjual tanah artinya menjual batu yang ada di dalamnya, kemudian menjual barang yang terpendam yang ada di dalamnya. Pernah terjadi, ini ada sebuah hadis, ya, ada seseorang yang membeli tanah kepada orang lain. Orang ini orang salih dan orang zuhud, ya, dan tanah itu pun dijual. Setelah dijual, maka pembeli ini mulai merapihkan tanah, kemudian akan membangun rumah di situ. Ternyata ketika digali tanah, ada emas yang begitu besar di dalamnya, ya, ada emas yang begitu besar. Kemudian, ya, si pembeli tanah ini mengambil emas itu dan dia langsung membawanya kepada pemilik tanah. Ini zuhud orang ini. Wahai pemilik tanah, ini emas yang ada di tanah Anda, dan saya tujuannya hanya membeli tanah, tidak membeli emas ini. Silakan ambil. Tapi pemilik tanah pun, ini pemilik tanah yang zuhud, ya, dia mengatakan, wahai fulan, sungguh saya telah menjual tanah ini dan isinya untuk Anda, maka silakan emas ini bawa untuk Anda. Sampai berselisih, tidak mau mengambil emas. Beda kalau kita, ya. Ini berselisih, tidak mau mengambil emas. Yang satu merasa sudah menjual sepenuhnya, yang satu merasa saya hanya membeli tanah saja. Sampai datang kepada seorang hakim. Ini untuk siapa emas ini? Tidak ada yang mau ngambil. Ini saking zuhudnya keduanya. Sang hakim kemudian, ya, bertanya, apakah kalian punya anak? Keduanya mengatakan punya. Kebetulan yang satu putra, yang satu putri. Kalau begitu nikahkan anak Anda keduanya, kemudian berikan emas ini kepada keduanya, gitu, ya. Akhirnya dilakukan dan menjadi pernikahan yang berkah. Emas ini pun diberikan kepada keduanya. Nah, ini. Nah, tapi kalau hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i, hukum asalnya, ya, kalau seorang menjual tanah, maka seluruh tanah yang ada, barang yang ada di dalamnya adalah milik pembeli, ya. Nah, ini. Nah, bila menjual rumah, maka yang termasuk di dalamnya adalah, ya, tanah yang menjadi
ya, tanah yang berada di bawah rumah tersebut adalah pemilik rumah. Ya, kalau dia membeli rumah, maka tanah yang ada di rumah tersebut itu sudah menjadi pemilik pembeli, dan seluruh ya bangunan rumah adalah milik pembeli kecuali yang dikecualikan. Ya, misalkan sebagian perhiasannya itu diambil dulu misalkan, maka itu silahkan. Ya, kalau tidak maka semuanya ya tanah dan rumahnya milik pembeli. Nah, kemudian yang terakhir ya bila yang dijual itu pohon yang berbuah, maka buahnya merupakan milik penjual. Kalau seseorang menjual pohon ya yang berbuah, maka buahnya milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan, saya membeli pohon ini dan seluruh buahnya, maka milik pembeli. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fasamratuha lilladzi ba'aha illa ayyashtarital mubta'." Ya, siapa yang membeli sepohon kurma sesudah dikawinkan, ya, apalagi sesudah berbuah, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkan buahnya milik orang tersebut. Kemudian buah yang rusak yang telah dijual, ya, maka buah yang sudah dijual kemudian rusak atau hilang dan yang lainnya, maka kerusakan itu tanggungan penjual, bukan tanggungan pembeli. Ya, jual buah ternyata busuk semua, maka ini tanggungan dari penjual, bukan pembeli. Ya, Rasul mengatakan, lawi ya lau bi'ta min akhika samaran fa asabahu jaihatun fala yahilu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq. Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak, maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya. Artinya tidak boleh kita mengambil rupiahnya. Ya, kita jual mangga ternyata busuk semua, maka kita tidak boleh mengambil rupiah dari orang tersebut. Ya, sebab ini sama saja mengambil harta orang tersebut dengan jalan yang tidak hak. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Jamaah rahmatullah, ini adalah ya beberapa permasalahan dalam jual beli. Kalau ada yang menambahkan atau menanyakan, mangga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan kaitan dengan jual beli saham. Bagaimana pandangan atau syariat Islam menyikapi atau apakah ini di dalam syariat Islam diperbolehkan atau bagaimana gitu untuk jual beli saham? Karena kan itu bendanya tidak terlihat gitu ya, untuk jual beli saham ini. Kedua, kaitan dengan jual beli kredit untuk seperti kredit kendaraan maupun kredit rumah, karena di sini ada tiga pihak kan, ada pihak penyedia barang, ada pihak pembeli, ada pihak penyedia dana atau yang meminjamkan. Nah, ini kaitannya hukumnya bagaimana gitu terhadap si pembeli, hukumnya bagaimana terhadap si yang punya barang dan yang memberi dana. Itu saja, terima kasih. Saya bisa pakai. Iya. Untuk jual beli saham saya belum bisa menjawab ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain. Nah, untuk kredit ini istilah ulama fikihnya al-bai' bitaqsid, ya, jual beli secara kredit. Hukum asal jual beli kredit itu boleh, itu hukum asalnya.
ya boleh, dengan syarat tidak ada unsur riba di dalamnya. Ya, jadi kredit ini kredit barang, bukan kredit uang. Ya, maka seharusnya hanya ada dua pihak di sini, yaitu orang yang mengajukan kredit dan pemilik barangnya. Tidak boleh ada pihak yang ketiga. Harusnya seperti itu. Ya, jika kita kredit handphone misalkan, kita ingin kredit handphone, ya harganya 10 juta, handphone mahal, itu boleh dengan syarat antara orang itu dan pemilik handphone. Ya, itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi bagaimana kalau ada pihak yang ketiga? Ini ternyata handphone ini bisa dikredit kalau ada pihak yang ketiga yang menyediakan dana. Dia ngasih dulu uang secara cash ke orang tersebut. Sebenarnya dia nyicil dana ke orang ini, tapi melalui warung ini misalkan. Nah, kalau dia menggulirkan sistem riba, maka itu tidak boleh. Sama saja kita kredit uang, bukan kredit barang. Ya, sama saja kita bayar hutang, nyicil hutang. Yang harusnya hutang itu 10 juta, jadi 15 juta misalkan, karena dicicil. Ya, kalau tujuannya semacam ini atau sistemnya semacam ini, maka tidak boleh. Ya, maka niatkan ketika kita kredit itu hanya kepada pemilik barang itu, dan kita tidak tahu menahu di balik itu ada apa misalkan. Ya, tujuan saya kredit ini hanya kepada Anda, tidak kepada yang lain. Nah, kalau seperti itu boleh. Ya, sebab kita nyicil barang, bukan nyicil uang. Sebab kalau nyicil uang itu tidak boleh, kecuali bayar hutang. Bayar hutang nggak apa-apa. Tapi kalau nyicil bayaran secara kredit, itu ada penambahan rupiah. Beda dengan hutang. Kalau hutang 10 juta, cicil bayar 10 juta juga, itu boleh. Ya, itu diperbolehkan kalau nyicil hutang tanpa ada penambahan. Ya, sebab kaidahnya ya meminjamkan sesuatu jika ada faidahnya, maka itu adalah riba. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah, kalau ada jasa misalnya, jual jasa, misalnya contohnya adalah cuci mobil. Kalau misalnya bisa menggunakan jasa 10 kali itu datang, 1 kali gratis, apakah itu diperbolehkan? Kedua, kalau misalnya jual barang tetapi diiming dengan undian, apakah itu juga diperbolehkan? Ketiga, apabila beli barang misalnya 100 unit, ada 5 unit yang gagal. Nah, kemudian si pembeli ini menolak karena dia butuhnya sampai 100. Nah, ini gimana cara penanggulangannya? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama dan kedua dulu ya. Yang ketiga nanti saya kurang begitu paham yang ketiga itu. Yang pertama, cuci mobil ketika 10 kali maka gratis sekali ya. Ya. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Ya, tidak ada unsur yang diharamkan di situ. Ya. Dan itu menjadi bonus lah, mungkin hadiah untuk dia yang menjadi pelanggan. Ya, memberi hadiah kepada seseorang yang telah berkontribusi ya kepada orang tersebut, itu tidak apa-apa. Itu dihalalkan. Yang kedua, membeli barang kemudian ada hadiahnya. Nah, ini tergantung. Dalam Islam kalau ada untung dan rugi, maka itu haram. Tapi kalau ada untung dan tidak mungkin rugi, itu halal. Misalkan di Ciki ya anak-anak, jajanan anak-anak. Jajanan anak-anak itu ada yang harganya Rp2.000 atau Rp1.000. Nah, di dalamnya itu suka ada rupiah. Ya, suka ada rupiah. Nah, ini kalau anak-anak tersebut beli Ciki ini, makanan ringan ini, tujuannya untuk mendapatkan hadiah yang ada di dalamnya, maka itu haram. Kenapa? Karena di sini ada untung dan rugi.
Ada untung dan rugi. Kalau dia tidak dapat, maka dia rugi. Kalau dia dapat, dia untung. Tapi kalau tujuan anak ini membeli ciki ini karena dia suka dengan cikinya, tidak peduli dengan hadiahnya, maka itu halal. Kenapa? Karena tujuan dia bukan hadiah, tujuan dia untuk makanan itu. Dia akan untung kalau dapat hadiah, tapi tidak akan rugi kalau tidak dapat hadiah. Ya, jadi kemungkinannya untung atau tidak rugi. Tapi kalau untung rugi itu tidak boleh. Majelis ini, ya jamaah masjid, misalkan ada door prize setiap kajian. Ya, kalau namanya keluar, maka dapat 100.000 yang ngaji ini. Itu undian semacam itu boleh atau tidak? Itu boleh. Karena mereka kemungkinannya untung atau tidak rugi. Kalau keluar namanya untung, kalau tidak keluar pun tidak rugi, sebab dia tidak mengeluarkan dana apapun. Beda kalau mereka patungan, ya kita kumpulkan 10.000 nanti kita kocok, yang keluar namanya maka dia dapat 200.000. Itu haram. Kenapa? Karena di situ ada untung dan rugi. Kalau dia tidak dapat, dia rugi, sudah mengeluarkan 10.000. Tapi kalau dia dapat, dia untung, adanya 200.000. Ya, jadi kalau ada untung rugi itu tidak boleh. Ya, sebab kaum muslimin tidak boleh merugikan orang lain. Tapi kalau adanya untung dan tidak rugi, maka itu tidak apa-apa. Ya, itu sama dengan door prize dalam kegiatan-kegiatan lari pagi misalkan, dikocok nanti yang keluar namanya dia dapat sepeda. Itu kalau dia tidak mengeluarkan dana ketika lari paginya itu halal. Tapi kalau dia harus mendaftar dan ternyata dari uang pendaftaran itulah dikumpulkan untuk beli sepeda, itu haram. Gitu ya. Nah ini, itu kaidahnya seperti itu. Ya, kita harus untung, tidak boleh rugi. Kalau ada kemungkinan untung rugi itu tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang itu banyak jual beli itu melalui marketing. Jadi marketing itu kan selalu mengiming-iming ini bagus, ini murah, ini. Apakah itu diperbolehkan? Ternyata barang yang dia jual itu tidak seperti yang dia sampaikan itu. Dan juga misalnya ada yang ditawarkan sebenarnya dia tidak mau beli, tapi dirayu-rayu itu akhirnya dia beli. Kemudian yang kedua, seperti apa sih Pak sepertinya akad jual beli itu? Maksudnya kata-katanya seperti apa gitu? Kita transaksi jual beli. Iya. Nah ini kalau banyak bersumpah dan menutup-nutupi aib atau membagus-baguskan kualitas, ya ini tidak boleh. Maka tadi Rasul mengatakan, ya al-halful manfa'ah lisil'ah, bahwa banyak bersumpah itu memang bisa melakukan jual beli. Banyak menyanjung barang itu bisa melakukan jual beli. Tetapi itu tidak berkah. Ya, itu tidak berkah. Itu tidak boleh. Ya, menyanjung-nyanjung apa yang kita jual padahal kualitasnya tidak seperti itu. Itu haram. Ya, tidak boleh menutupi aib. Kemudian akad jual beli ini sederhana, sama dengan akad nikah. Ya, sangat sederhana, sama dengan akad nikah. Dan kata-katanya bebas, sebenarnya ini untuk menunjukkan keridhaan saja. Saya jual buku ini 50.000 pada Anda. Saya beli 50.000. Itu sudah akad nikah. Itu akad jual beli. Ya. Sebab tujuan akad itu adalah untuk menunjukkan keridhaan. Untuk menunjukkan keridhaan agar tidak ada perselisihan. Ya. Saya jual ke Anda. Oke, saya beli. Ya, dengan harga sekian. Itu boleh. Jadi tidak ada kata-kata khusus. Ya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya pohon durian. Pohon durian di sana. Mari kita banyak orang yang pesan. Artinya saya pesan sebelum saya bisa terima dan ya itu kondisinya masih ada di atas kan. Dan bahkan ada yang ngasih uang besar. Nah, yang biasanya durian itu manis, tahun ini karena sesuatu hal begitu dipanen tidak sesuai dengan harapan. Nah itu bagaimana transaksi berikutnya? Terus yang kedua ini adalah transaksi online. Boleh nggak dipertahankan dan jual beli online? Kadang-kadang kan kita melihat hanya di layar HP saja, karena seperti itu kita tidak melihat, tidak memegang dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jual beli durian itu diperbolehkan dengan syarat duriannya sudah matang. Ya, artinya jangan baru berbunga atau baru kecil pentil-pentil kemudian langsung diborong, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menjual buah-buahan yang masih hijau atau masih kecil. Tapi kalau sudah matang siap panen hari ini, kemudian ada yang memesan hari ini, itu tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi kerusakan buah. Nah, ini tadi yang tadi kita bahas di bab terakhir. Jika terjadi kerusakan buah. Kerusakan buah itu bukan hanya karena busuk saja. Kualitas menurun. Maka ini menjadi tanggung jawab si penjual. Ya, tanggung jawab penjual. Dia harus memberitahu kepada pembeli, maaf kualitas ini sudah menurun. Ya, apakah Anda jadi membelinya ataukah tidak? Kalau tidak, saya akan kembalikan rupiah ini. Itu seperti itu. Ya, sebab jual beli buah, kalau buahnya rusak atau turun kualitasnya, itu tanggung jawab si penjual, bukan tanggung jawab si pembeli. Ya, itu kaidahnya. Wallahu alam. Ya, sudah jam. Oh, masih ada? Terakhir. Oh, tadi online ya? Oh ya, afwan, belum terjawab. Jual beli online, ini hukum asalnya boleh. Sama dengan akad online juga, pada asalnya adalah boleh. Dengan syarat di situ tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Dipoto kelihatannya gede, ternyata kecil kalau datang ke rumah. Ya. Nah, ini jual beli online harus hati-hati. Lihat spesifikasinya, lihat ukurannya. Bagi orang yang sudah tahu ukuran, itu tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak lihai yang membaca ukuran, maka tidak boleh. Ini khawatir terjadi perselisihan, gitu ya. Allah. Terakhir Ustaz, ada titipan pertanyaan. Di kalangan teman-teman tuh banyak yang suka kondisi kayak gini. Bro, pinjam duit dong. Gua ada objekan nih. Nanti kalau gua udah laku, gua lebihin lo gitu. Itu boleh nggak? Sekian. Pinjam duit ya? Pinjam duit untuk bisnis. Iya. Tapi kalau ada lebihnya, dilebihin gitu. Oh iya. Iya, baik. Meminjamkan uang untuk apapun itu pertama boleh. Tapi kalau dengan iming-imingan dilebihkan, ini masuknya kepada inti riba ini. Ya, tidak boleh. Jadi dalam Islam itu meminjamkan sesuatu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalas dengan rupiah di dunia ini. Itu riba. Ya, pokoknya setiap meminjamkan sesuatu kemudian dia mendapatkan manfaat, itu riba. Pinjam duit 1 juta, nanti ini motor boleh pakai 2 hari. Itu riba. Karena ada manfaatnya. Ya, jadi meminjamkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan balasan dari Allah, bukan di sini. Ya, kecuali kalau tidak disepakati dan tidak menjadi kebiasaan. Ya, kita meminjam rupiah 1 juta, kemudian kita berikan 1 juta plus hadiahnya, itu tidak apa-apa. Kalau tidak menjadi kebiasaan dan tidak menjadi tidak adanya janji sebelumnya, itu adalah akhlak Islam. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di tema yang lain.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.